orang dewasa itu memutuskan segala sesuatu based on commitment. Nah, perasaan itu sebenarnya gini, perasaan itu harus ngikut keputusan kita. Perasaan harus ngikut keputusan ya? Betul. Oke. Halo guys, welcome to today's message podcast. Dan hari ini sudah bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa. Bersama gue Jose Claudio, dan kita akan sama-sama bahas satu topik yang luar biasa di kali ini. Dan kita masih bahas seputar relationship, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita dari kalian semua para penonton. Dan hari ini sudah ada seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Pastor Ashley dari ICC Bandung. Wow. Halo semuanya. Halo. Ya, senang banget nih Pastor ya, kita bisa ketemu di sini, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing. Dan hari ini kita mau membahas dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari penonton nih, dari program kita di Today's Message ini. Oke, yang pertama langsung aja nih Pastor, ada pertanyaan yang nanya kayak gini. Jodoh itu dari Tuhan sih, bukan sih? Jodoh itu dari Tuhan atau bukan? Dan gimana caranya kita bisa tahu kalau dia itu orang yang tepat, or he or she is the one gitu? Gimana menurut Pastor Ashley? Wow. Oke. So, mungkin aku bakal bilang awalnya gini. Ide awalnya dari Tuhan. Nah, pokoknya kalau kita lihat hidupnya Adam di kitab Kejadian kan, mana ada sih Adam kepikiran tentang pasangan hidup, bener nggak? Iya, betul. Hari itu kan cuma satu juga manusia, bener kan? Iya. Dia nggak tahu gimana caranya hidup, dia nggak tahu gimana ya gue harus berpasangan, atau dia nggak tahu sama sekali. Tapi Tuhan itu beride kalau nggak baik hidup itu sendirian, bener ya? Iya, betul. Nah, aku bacain di ayatnya di Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini ayat ini bisa menjawab dua pertanyaan ini nih di satu nomor ini. Jadi pertanyaan tadi, jodoh itu dari Tuhan atau bukan? Yes, dari Tuhan. Dari jodoh Tuhan itu, ya. Tuhan itu gini. Tuhan itu udah siapkan pasangan bagi setiap kita. Tapi at the end itu pilihannya di tangan kita. Apakah kayak contoh nanti kan bakal ada kasus-kasus nih ke depan, misalnya pacaran udah gitu putus, ya mungkin Tuhan atau mungkin enggak. Dan setelah married, wah ini kayaknya bukan dari Tuhan, makanya bisa cerai misalnya. Karena kita kan kita nggak suggest orang untuk cerai. Tapi kalaupun itu terjadi, so bagaimana gitu kan? Betul. Apakah kita bisa bilang itu bukan dari Tuhan? Nggak bisa juga. Karena aku percaya gini, Tuhan itu udah siapin pasangan. Karena di awal sendiri Tuhan bilang nggak baik manusia itu hidup sendirian. Of course, ini bukan cuma bahas soal berpasangan sih, tapi tentunya berkomunitas juga. Tapi kalau konteksnya pasangan, I do believe, maksudnya Alkitab juga bilang bahwa emang ini idenya dari Tuhan. Jadi dibilang jodoh itu dari Tuhan, yes, jodoh itu dari Tuhan. Tuhan udah siapin loh, Tuhan tahu lah. Maksudnya kita punya needs, kebutuhan biologis, Tuhan tahu banget lah gitu. Nah terus orang yang tepat itu gimana caranya tahu dia orang yang tepat? Kan ya di ayat ini tadi dibilang, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia, yang sepadan dengan dia. Nah, jadi orang yang tepat itu adalah yang sepadan. Nah, ini banyak juga nih kalau mau dibahas. Sepadan itu ternyata bukan cuma soal seiman atau satu iman, tapi lebih kepada satu level, selevel. Sepadan itu selevel. Karena banyak juga kok yang nikah sama-sama imannya sama, misalnya sama-sama Kristen, sama-sama Kristen, tapi toh hancur juga, berantakan juga, karena ternyata nggak hanya perlu seiman, tapi perlu yang sepadan atau selevel. Nah, gimana cara bisa tahu apakah dia itu sepadan atau enggak nih, selevel atau enggak nih? Caranya sih sebenarnya cuma satu, ngobrol dan banyak bertanya sama si calon pasangan kita itu. Nah, ini bahas kalau di gereja kita ya, kita punya pengajaran tentang love journey.
Jadi kita punya kelas tuh buat kita punya kelas buat orang-orang yang udah berpacaran atau yang mau berpacaran tapi mereka clueless gimana caranya gitu. Mereka mau serius. Nah, di Love Journey ini kita ada 4 tahap nih. 4 tahapnya tuh pengenalan, pendekatan, pertimbangan, baru pacaran. Jadi nggak bisa tuh ketemu, ayo kita pacaran, kan aneh banget ya kayak binatang ya kalau langsung gitu kan. Namanya manusia. Kita kan makhluk sosial, bersosialisasi dulu kayak gitu. Nah, dari tadi 4 tahapan tuh pengenalan, pendekatan atau PDKT lah ya, pertimbangan, pacaran. Nah, dari pengenalan sampai ke pacaran itu harus agak lama. Apa yang harus dibuat sih dari pengenalan sampai ke pacaran itu? Ya kita harus banyak tanya, banyak cek ke calonnya kita lah. Maksudnya kita bahkan kasih list juga, kita harus tanyanya apa aja. Kita harus tanya di area spiritual. Di area spiritual bukan cuma hanya percaya Yesus. Ternyata kalau percaya Yesus aja, tapi ternyata dia nggak perpuluhan tuh, nggak sama value-nya sama kita, ya sama juga. Nanti kita akan bahas finance ketika mau nikah pasti berantem juga. Pas mau kasih perpuluhan jadi berantem ya? Kita tanya di area jiwa. Oh iya, tapi benar-benar karena ini kan uangnya kita punya uang segala macam, tapi Hani Bani perpuluhan nggak bisa, berantem ribut banget lah. Nah itu tuh sebenarnya bisa dihindari waktu di awal banget, waktu pengenalan. Makanya kenapa kita selalu suggest kalian kenalan dulu lah, as a friend dulu, karena basic foundation untuk sebuah hubungan yang kuat itu it's always friendship lah, pertemanan. Kenalan. Nah di masa kenalan ini ya nggak cuma dua-duaan aja ya, tapi bukan pegang-pegangan juga, tapi banyaklah tanya. Gimana cara dia masalah, terus level jiwanya gimana, sifatnya dia gimana ya, kita perlu tahu. Cara pemikiran dia gimana ya, dia percaya nggak bumi itu bulat, atau gimana kan dia percaya datar. Wah itu juga agak kacau tuh ya, maksudnya bingung juga, nanti bisa berantem. And then yang terakhir kita harus banyak tanya tentang level fisik tuh bukan soal yang kelihatan tubuh gitu ya, tapi soal kayak background-nya dia gimana, parents-nya gimana. Contoh kalau di kita tuh banyak kasus beda ras, karena di kita tuh banyak banget anak-anak luar pulau, jadi lumayan banyak terjadi kawin silang gitu loh. Kawin silang ya. Lumayan, di kita lumayan banyak ada kasus-kasus seperti itu. Jadi kita selalu saranin gimana parents-nya setuju nggak kalau misalnya beda ras atau beda suku. And then gimana kalau orang tuanya nggak setuju, gimana? Will you fight for this relationship, atau aduh kayaknya ini bukan bagian gua Kak atau Ci, ya udah better lu mundur aja deh, jangan maksa maju. Kecuali kamu mau paksa, emang you know he's the one atau she's the one, ya you fight for that gitu. Nah jadi banyak tanya lah. Dari journey ini nanti kita bakal tahu kok apakah dia he's the one atau bukan. Tapi yang lebih penting kan ada yang bilang bukan soal he's the one atau she's the one, tapi gimana kita mempersiapkan diri sebelum kita ketemu dengan pasangan. Iya. Jadi jangan sampai kita udah ketemu yang tepat, tapi kita sendiri pun tidak bisa menjadi orang yang tepat ya. Betul banget. Oke, jadi jelas banget buat kita yang sudah mendengarkan penjelasan dari Pastor Asli ini. Jadi yuk sama-sama kita juga harus belajar membuka hati, membuka mata juga gitu ya. Dan jangan cinta buta. Ya kalau kita lihat emang nggak bisa diperjuangkan, artinya memang ya ke depan daripada kita jadinya lelah sendiri, capek sendiri, ya kenapa harus dipaksain gitu ya. Iya. Wow, setuju banget. Nah, lanjut nih ya Pastor ya. Yang kedua ada pertanyaan yang masuk gini. Gimana caranya untuk tetap bisa berjalan dalam komitmen kalau udah mulai nggak ada perasaan lagi? Nah, kan biasa kalau lagi menggebu-gebukan tuh, wah, aku akan mencintaimu, aku akan begini. Laut gitu kan. akan kuseberangi. Laut kuseberangi, pulauku lewati, gunungku daki. Lewat ngejemput aja, jauh males. Nah, tapi ini konteksnya pacaran atau nikah nih? Mungkin lebih ke pacaran sih kayaknya pertanyaannya ya. Oke. Aku nggak tahu nih yang nanya ini udah berapa lama pacaran ya. Kalau udah 7 tahun atau 8 tahun pacaran ya probably mungkin lah ya. Kayaknya biasanya
kalau gini nih, maksudnya kenapa sih bisa perasaan itu hilang? Aku nggak tahu ini cewek atau cowok yang nanya. Tapi biasanya kalau cewek tuh nanya kayak gini tuh karena ini nggak ada juntrungannya. Gue mau dibawa kemana sih gitu? Iya, iya. Bakal nikah nggak sih gitu? Iya, nggak ada kejelasan ya? Nggak ada kejelasan gitu, insecure si ceweknya gitu. Yes, Nah, yes. tapi gini sih, kalau aku bisa lihatnya dari point of view yang lain. Nah, yang selalu hidup ngikutin perasaan itu kan namanya anak kecil ya, benar nggak sih? Aku punya Iya. anak nih 2, yang paling bungsu itu umur 7, baru ulang tahun kemarin. Nah, dia itu masih juga kok, maksudnya pokoknya kalau dia mau apa, kalau bisa diiyahin gitu. Pokoknya ikut perasaan. Yang namanya semua anak kecil Ya lah anak pasti kecil lah ya. Iya. selalu hidup ngikutin perasaannya, keputusannya dia based on his feeling, her feeling. Yes. Tapi orang dewasa itu memutuskan segala sesuatu based on commitment. Nah, perasaan itu sebenarnya gini, perasaan itu harus ngikut keputusan kita. Perasaan harus ngikut keputusan ya. Betul. Oke. Idealnya gitu ya. Yes, tapi idealnya. I know. Prakteknya nggak segampang teorinya. Apalagi kalau lagi baper gitu kan. Nggak segampang teorinya. Tapi ya punya kunci. Kunci supaya kita ada perasaan lagi. Gini, aku punya quote nih. Melakukan tindakan cinta akan melahirkan perasaan cinta. Wow. Nah, sekali lagi ya. Keren. Melakukan tindakan cinta akan melahirkan perasaan cinta. Nah, mungkin harus dicek nih. Selama ini pacaran, berhubungan, masih ada investasi, ada tabungan cinta nggak? Karena kalau kita masih terus melakukan tindakan cinta, ya tindakan kasih itu apa ya? Kasihlah, memberi perhatian, memberi hadiah, memberi tumpangan atau apapun, memberi pengampunan, pasti si perasaan cinta itu akan muncul. Nah, aku kasih contoh. Saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka ngerawat binatang. Saya suka ngelihat aja, lucu banget anjingnya gitu, kucingnya lucu banget. Tapi kalau untuk ngerawat kayaknya udah males ya kayaknya. Aku kemana ngobrol gitu kayaknya lebih Iya. Nah, tapi mau nggak mau karena akhirnya kita memutuskan untuk punya pet di rumah karena anak-anak juga senang ya, lagian bisa jadi hiburan juga buat kita di rumah, ya udahlah. Dan aku suka kebagian juga kan, maksudnya aku ngajak dia jalan-jalan di kompleks, and then aku kasih makan juga, and then kalau yang mandiin yang nggak datang aku ikut mandiin juga dia. Nah, sampai akhirnya saya lihat anjing saya dari balkon ya, kok kayak ada rasa sayang gitu. Kayak awalnya sih biasa aja ya, lucu lah, tapi ya kalau mau diambil juga nggak apa-apa lah gitu. Nah, tapi karena saya kasih makan, ajak jalan-jalan, usap-usap, atau satu kali dia ke dokter, saya bawa ke dokter, itu kan tindakan cinta semua. Padahal saya belum cinta sama dia tuh. Tapi lama-lama tanpa sadar, saya tuh lihat anjing saya tuh ya kayak, aduh kok kayak ada rasa sayang ya, gitu ya. Karena udah memberikan itu terus ya. Karena saya udah investasi investnya, iya. cinta, jadi akhirnya ternyata gue sayang sama anjing gue. Nah, mungkin harus dicek kalau di dalam hubungan itu udah nggak ada perasaan cinta, gimana caranya supaya menimbulkan itu kembali, ya memang harus melakukan tindakan cinta walaupun nggak ada perasaannya. Jadi misalnya kasih hadiah Valentine mungkin, ulang tahun ya, kalaupun nggak ulang tahun ya nggak apa-apa ya, kasih surprise aja kayak gitu kan. Iya. Yang paling lucu sih kalau kasih hadiah, kita kan keluar uang kan, ada firman Tuhan bilang kan, di mana hartamu berada, ya di situ hatimu. Iya. Jadi kalau kita invest uang kita nih, tenaga kita, ya uang kita lah, kasih hadiah yang mahal buat si pasangan kita, mau nggak mau hati kita pasti ke sana. Karena ada uang gue di sana loh. Dan itu tuh ya akhirnya aku sampai pada kesimpulan bahwa cinta itu bukan perasaan, cinta itu tindakan. Wow, love is an act ya. Iya betul. Ya benar kan? Iya, setuju. Ya, tindakan bukan perasaan. Karena kalau ngikutin perasaan ya itu bakal datang dan pergi lah. Iya. Bisa hari ini cinta, besok kayaknya udah kurang cinta, lama-lama nggak cinta gitu ya. Lama-lama udah hilang, udah habis kayak cinta gue sama lu. Iya benar. Berarti kalau aku dengar hal ini, kesimpulannya tuh kalau kita hilang perasaan gitu ya, kalau udah nggak seperti yang di awal-awal, jangan-jangan selama waktu membangun hubungan kita nggak lakukan invest tiap hari gitu ya. Betul. Atau ya memang udah rutin. Contoh misalnya
waktu lagi awal pacaran ya pergi seminggu sekali itu kayaknya senang banget. Tapi kayaknya kalau untuk menambah investasi gitu kayaknya itu udah nggak ada rasa apa-apa sih kalau seminggu sekali ya. Tambahin deh investasinya gitu. Ada sesuatu yang kerasa kita kasih gitu buat pasangan kita. Pasti kalau ada yang kerasa keluar dari hidup kita kan, wah ini berarti investasinya signifikan nih gitu. Berarti pemberian gue signifikan. Jadi kalau misalnya Pastor boleh kasih saran nih buat yang bertanya ini, kalau dia udah mulai kurang apa ya perasaan seperti yang dulu gitu ya dalam ngejalanin hubungan, jadi sebaiknya gimana nih mulai ngebangun kembali gitu berarti ya? Betul. Maksudnya ya lakukan tindakan cinta lakukan lah gitu. Tindakan cinta itu ya. Betul. Lakukan tindakan cinta. Ya ini kan pasti akan masuk lagi. Ya si pasangan itu butuhnya apa sih? Butuh dicintai itu apa sih? Love language-nya dia apa? Bener nggak? Iya, Kita bakal bisa masuk ke sana tuh. Iya. Love language-nya dia gift, terus udah gitu ternyata kita ngajaknya dia ke kafe terus berduaan, ya nggak nyambung. Karena dia merasa dicintai waktu dikasih hadiah gitu kan. Iya. Jadi perlu komunikasi, perlu nanya, perlu mencari tahu sehingga kita bisa melakukan tindakan cinta dengan lebih tepat gitu ya. Wow, keren banget. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pastor nih. Ada yang nanya dan ini jelas nih, ini cowok. Tadi kan kita nebak-nebak ya, ini cowok apa cewek gitu ya. Ya yang nggak tahu cowok apa cewek. Dia bilang nih aku cowok dan pacarku tuh posesif banget dan sering mukul fisik. Aku mau putus sama dia tapi dia selalu ngancem. Ini kayak sering terjadi di waktu saya juga sekolah tuh atau kuliah dulu sering nemuin kayak gini kan ya. Mau diputusin ngancemnya bunuh diri gitu kan. Atau enggak kalau nggak ikutin kemauannya dia bisa lakukan hal-hal yang agak-agak gila gitu kan. Nah sekarang kalau Pastor sendiri kan sebagai wanita nih, sebagai perempuan nih, mungkin lebih ngerti kali. Kira-kira kalau memperlakukan perempuan pacar yang seperti ini gimana nih? Waduh, aku jadi mikirnya aku posesif gak ya? Jadi ya, menurut aku kalau udah sekarang kan udah married ya, udah lama married gitu. Udah berapa tahun Pastor married? 13 tahun. Tahun ini 13 tahun. Ya. Kalau dipikir-pikir ke belakang, aku lihat membayangkan aku pacaran dulu, kayaknya sih aku termasuk yang posesif juga ya, lumayan. Nah, cuma what I learn what I learn itu maksudnya dari itu kan posesif itu kan si reaksi atau respon si cewek itu yang kelihatan kan sebenarnya. Nah, kita sebagai pasangannya harus bisa ngelihat sebenarnya akar si posesif itu apa. Oh, I see. Benar. Nah, why-nya kenapa dia itu posesif? Nah, biasanya kalau dari yang pengalaman aku posesif karena aku insecure orangnya. Nah, aku posesif karena aku merasa nggak dicintai, merasa nggak disayang, merasa nggak dibela. Nah, cuman kan itu nanti bahasan lain ya. Di sini kan intinya pacarnya posesif, sering mukul fisik lah. Kalau aku nggak sering mukul fisik sih, dan mau putus sama dia, tapi dia selalu ngancam bunuh diri. Kalau aku nggak ikutin kemauannya, gimana ya Kak? Nah, makanya kenapa pacaran itu memang nggak boleh berdua-berduaan. Nah, mungkin dia posesif karena dia nggak punya teman lagi selain pacarnya itu. Iya, bisa jadi, betul. Makanya si pacarnya mau putusin itu dia shock, dia panik karena gue sama siapa nanti kalau nggak sama lu? Karena gue nggak punya teman, mending gue mati aja. Nah, makanya pacaran itu, makanya aku bilang tadi jangan dua-duaan. Kalau nikah baru dua-duaan. Pacaran itu harus dikelilingin banyak orang. Kalau dua-duaan terus akhirnya pacarnya begini, ya aku sih bisa bilang gini ya, maaf ya, mungkin pacar kamu itu adalah hasil dari apa yang kamu tabur selama ini. Nah, oke, mau putus, sekarang mau putus juga ada seninya, the art of breaking up. Nah, di kita ada kelasnya juga. Jadi salah satu kelas love journey itu ada satu sesi yang ngajarin a good breakup, karena toh dalam perjalanan cinta pacaran itu nggak semuanya nyampe ke pernikahan, and it's okay. Tapi ada banyak kasus di kita yang putus akhirnya pindah gereja, kan kesel ya. Ada juga yang pindah agama, kan itu lebih ngeselin lagi. Jadi ya udah, kita kayaknya ada kebutuhan, ada demand untuk kita bikin materi inilah a good breakup. Nah, jadi
ngikut yang biblical aja sih menurut aku ya. Kalau memang si pacarnya apalagi udah mukul fisik, terus udah gitu ngancam bunuh diri, menurut aku Matius, ada ayatnya sih Matius 18 ayat 15 sampai 17 itu sebenarnya untuk yang orang punya masalah, kan tegur secara personal, benar nggak? Tegur secara personal, empat mata soal dia suka mukul fisik, soal mau bunuh diri, ngobrol heart to heart. Kalau itu tuh nggak oke banget. The way kamu ngomong mau bunuh diri itu tuh nggak oke, itu tuh nggak biblical banget. Dan suka mukul itu nggak oke banget. Nah, putusnya ya jangan ngancem, tapi kita harus bisa jelasin putus demi kebaikan dan kesehatan kalian berdua lah gitu. Dan jangan pernah bilang putus karena Tuhan bilang kita suruh putus. Waduh, bener-bener. Atau pembimbing rohani ngelihat hubungan kita nggak sehat, jadi dia suggest untuk putus. Itu sih pembimbing rohaninya harus dibimbing lagi ya. Karena nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau diomongin secara personal nggak bisa, memang kita harus mulai bawa 2 atau 3 orang saksi. Teman yang sepantar atau pembimbing rohani. Karena kan kita nggak mau tanggung jawab ya. Setelah putus ternyata ada yang bunuh diri, gimana? Kita tanggung jawabnya sama keluarga dan segala macam. So that's why perlu ada orang-orang yang membimbing sih, membina menurut aku ya. Idealnya pokoknya ada pembimbing rohani yang melibatkan pembimbing rohani ketika mau putus itu. Konseling dulu, jangan langsung putus terus cuman kasih informasi bahwa gue udah putus ya, atau statusnya tiba-tiba berubah single gitu kan. Itu kan menyakitkan banget gitu. Jadi libatin pembimbing rohani kalau memang udah kayak melibatkan kayak bunuh diri dan segala macam, karena itu butuh dilayani banget si ceweknya. Nah, so ya hopefully ya memang putus itu nggak ada yang nggak sakit, pasti sakit, tapi dengan ada pembimbing rohani itu bisa meminimalis rasa sakit hatinya gitu. Kalau misalnya pembimbing setelah itu ya pasti perlu waktu. Oke, kalau misalnya pembimbing rohaninya tuh misalnya yang satu nggak, si cewek ini misalnya nggak kenal Tuhan, gimana Pastor? Kan dia misalnya belum kenal Tuhan, atau mungkin ya tadi kan kita bilang seiman tapi nggak sepadan sebenarnya gitu. Nah itu gimana tuh? Apakah biasanya cewek mau nggak sih dilayanin gitu? Ada yang mau ngelayanin, tiba-tiba datang, ini ada pembina gue nih mau ngomong nih sama lu nih gitu. Gak mau sih biasanya. Biasanya nggak mau ya. Kalau ceweknya di luar lingkungan gereja, ya you have to be responsible by yourself. Yang paling deket sih ya kontak ke orang tuanya sih. Karena otoritas si cewek itu kan orang tuanya ya, atau kakaknya dan segala macam. Mau nggak mau sih, kalau enggak, daripada kamu harus tanggung jawab nanti ceweknya beneran bunuh diri sih. Bener juga. Tapi mostly sih ya, aku nggak tahu, mostly kalau misalnya aku bilang ya udah aku mati aja, misalnya dulu lagi pacaran gitu ya, itu sebenarnya tuh nggak berani aku tuh gitu. Yes. Jadi kalau misalnya ngomong gue mau bunuh diri nih, kayaknya sih ya nggak berani juga sih sebenarnya. Biasanya kalau cewek itu kan meledak-ledak kan ya, maksudnya ngomong mau bunuh diri, mau mati aja, itu sebenarnya itu cuma diomongin doang sih. Karena aku ngalamin dulu lagi pacaran tuh, ya udah pokoknya gue nggak mau ketemu sama lu lagi. Padahal sebenarnya itu tuh kebalikannya gitu. Iya. Cuma kayak ngancem aja gitu ya. Cuman asal aja lah, ngancem aja supaya diperhatiin gitu kan. Iya. Mungkin kalau cewek lagi ngomong gue bunuh dia aja, sebenarnya dia tuh lagi ngomong gue gimana kalau nanti putus hidup tanpa lu tuh gimana gitu. Pengen dipikirin aja perasaannya gitu. Iya. Mungkin ya. Ya semoga si cewek itu sama kayak aku sih, cuman ngancem doang. Tapi mostly emang kebanyakan sih gitu sih kalau aku lihat juga. Iya, beberapa teman-temanku juga yang gitu sebenarnya dia nggak berani bunuh diri juga sebenarnya. Ya memang. Itu yang tadi aku bilang loh. Sebenarnya kalau cewek ngomong ini, nah lu harus bisa lihat itu di belakangnya apa ya gitu. Artinya apa ya gitu. Harus bisa interpret. Iya. Kalau nggak, kita cuma takut dia bunuh diri, kita ngelakuin yang intinya hubungannya nggak sehat lah ya gitu jadinya. Tapi I think gini ya, maksudnya ada beberapa orang-orang atau gereja mungkin yang apa ya, punya filosofi pokoknya sekali pacaran harus sampai nikah, kalau enggak lu dosa. I think ya enggak juga lah, karena pacaran itu kan belajar ya. Betul. Kita belajar untuk kenal dan belajar kayak rehearsal untuk nikah lah, kecuali di dalam hal seksnya gitu. Iya. Dan kalau memang di rehearsal itu enggak oke,
jangan berani-berani masuk ke pernikahan. Jadi Iya. aku mau kasih tips aja sih untuk yang pacaran gitu ya. Pacaran itu kayak nonton thriller film lah. Jadi kalau lu nggak suka nonton thrillernya, lu jangan nonton filmnya lah, rugi banget. Jadi Iya. kalau di pacaran aja kamu nggak suka, nggak enjoy, aduh jangan coba-coba masuk ke pernikahan dengan berharap nanti kalau udah nikah mah semuanya beda lah. Semoga dia berubah. Nggak bisa. Makanya putus aja it's okay, tapi putus yang benar. Good break up. Oke. Jadi jangan dipaksakan tapi Oh, dibicarakan, dan kalau emang kita nggak yakin mendingan stop gitu ya. Yes. Walaupun memang sih aku juga setuju kalau bisa ya, namanya kita berhubungan jangan gonta-ganti gitu kan. Baru bentar pacaran betul. putus, pacaran putus. Ya, itu Yes, mungkin yes. yang tadi di awal Pastor Ashley bilang, kita perlu ingat bahwa sebelum membangun sampai kepada tahap pacaran ya berteman dulu sampai benar kita Iya, kenal gitu ya, betul. supaya nggak terlalu banyak Luka. trial and errornya di Oh, pacaran gitu ya. Jadi iya, benar-benar suka banget sih aku dengan tadi apa namanya, sebutan rehearsal ya, dengan kayak kita tuh lagi iya. GR persiapan GR. ya kan, persiapan untuk masuk ke GR kan pernikahan. harus ekstra kan, Yes, ekstra banget GR gitu. betul. Jadi pas nikah itu ya udah tinggal nge-flow aja gitu. Iya, Kita udah latihan nih gitu. iya, betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi sama yang nggak sepadan, apalagi nggak seiman, lebih baik ya dipertimbangkan dan jangan dipaksakan daripada kedepannya merusak diri kita dan merusak diri anak orang ya. Betul. Oke, nah yang selanjutnya nih Pastor nih, pertanyaan dari penonton kita, yaitu dia bilang gini, Kak, kami, nah ini nih, tadi kan Pastor udah Waduh. bilang ya, satu ini yang nggak boleh dilakukan di pacaran, yaitu seks. Nah ternyata si penanya ini bilang bahwa sudah terlanjur Waduh. terlanjur berhubungan seks sebelum menikah. Nah gimana ya supaya bisa stop, karena seringkali ceweknya yang lebih menggoda gitu mungkin ya, yang lebih suka untuk bisa mengarah ke sana gitu, dan si cowoknya ini nggak bisa nolak gitu. Oke. Nah kira-kira kalau menurut Pastor sendiri gimana? Dan balik lagi, ini pertanyaan jadi cowok menghadapi cewek, dan mungkin Pastor Asih lebih mengerti. Dengar semua ini. Ya silakan Pastor. Oke, kalau menurut aku ya, kalau untuk urusan jatuh dalam dosa seks berdua, kamu tuh nggak bisa salahin siapa yang ngajak duluan. Oke. Karena udah jatuh berdua gitu, dan itu melakukannya berdua. Berdua kan? ya, jadi Dua. dua-duanya bertanggung jawab. Tuh, nggak bisa pakai alasan bahwa cewek gue yang suka minta nih, gue nggak bisa nolak. Nggak bisa. Pertanyaan yang benar adalah, Kak, kami udah terlanjur berhubungan seks, kami minta maaf dan kami pengen berubah, gimana caranya ya, Kak? Nah itu bertanggung jawab lah gitu. Nah, Oke, so kalau udah terlanjur berhubungan seks, ya tentu harus segera datengin pembimbing rohani dan minta dijagain. Kalau dalam lingkup gereja ya. Kalau aku, ya idealnya memang sebelum pacaran, ya pembimbing rohani tahu. And then jadi kalau ada masalah juga kan bisa di cover ya. Kalau misalnya ceweknya, misalnya di luar gereja atau mungkin beda agama, itu bakalan lebih sulit banget gitu. Lebih sulit banget. Betul. Menurut aku, kalau misalnya kalian nggak punya pembimbing rohani, nggak bisa minta siapapun untuk jagain, kalian harus, kalau memang kalian benar-benar mau berhenti dan memang mau benahin si hubungan kalian harus benar-benar bikin batasan yang jelas. Contoh batasan yang paling simpel. Ya, lu jangan ke rumah dia sendirian lah. Lu jangan sering berduaan lah. Biasanya kan melakukan itu masih di kamar kan? Iya kan? Kayaknya nggak mungkin di mall gitu ya. Atau mungkin aku nggak tahu juga nih ya. Tapi ya maksudnya harus benar-benar di cut, benar-benar strict banget. Kita nggak akan pergi ke tempat-tempat yang akan memungkinkan untuk kita melakukan hubungan seks gitu. Contoh kencan ya di playground anak-anak lah. Kan nggak mungkin kan melakukan seks di playground anak-anak, kan nggak mungkin kan gitu kan. Setuju. Nah, benar-benar harus bikin batasan yang jelas, strict banget, harus strict banget. Biasanya sulit kalau nggak ada yang jagain, tapi it is possible. Kalau memang kalian berdua benar-benar pengen berubah ya, pengen berubah. Nah, kalau cuman salah satu yang pengen berubah, itu susah. Jadi saran aku mendingan putusin. Gimana caranya untuk stop?
putus. Yeah. Bener. Gimana? Contoh-contoh. Aku dulu pakai obat ekstasi. Nah, gimana caranya? Aku pengen berubah. Gimana caranya? Di lemari aku tuh masih banyak aku nyimpen pil-pil obat ekstasi. Nah, udah nggak apa-apa kok. Aku bilang nggak apa-apa lah, udah cuma disimpan gitu doang. Yeah. Nanti juga aku nggak akan pakai lagi lah gitu. Tapi dipikir-pikir ya, stres aku ambil lagi. Iya. Nanti karena masih ada di situ ya. Karena masih ada di situ loh gitu. Iya, Jadi iya. salah satu cara untuk putus dari kecanduan yaitu putus dari sumbernya. Yeah. Putusin sumbernya. Yes. Nah, sumber seks di luar nikah itu ya kan pasangan kita kan. Kalau memang dua-duanya nggak bisa komitmen untuk kita jaga hubungan kita sampai nikah, dua opsi aja. Yang pertama, lu putus baik-baik, ya pasti nggak akan baik-baik sih kalau ini, karena si ceweknya pasti akan merasa dihianati banget. Yang kedua, ya nikahin lah. Itu tanggung jawab lah gitu. Iya. Cuman itu doang optionnya. Tapi kalaupun misalnya begitu pun bisa jadi malah juga pernikahannya jadi nggak beres ya ke depannya ya. Betul. Karena sudah dimulai dengan yang nggak beres gitu kan. Betul. Aku konseling beberapa pasangan-pasangan yang memang udah berhubungan seks di luar nikah. Berat. Tahun-tahun awal, 5 tahun awal lah ya, berat banget. Karena yang cowok tanpa sadar itu akan merendahkan si cewek. Iya, betul. Dia setuju. akan lihat cewek, lu gampangan. Iya. Lu sebelum nikah aja mau sama gua gitu kan, apalagi sekarang gitu. Nah, yang cewek nggak akan percaya sama cowok. Trust-nya hilang. Karena dia merasa dia aja bisa digituin gitu ya. Karena lu sebelum gua nikah, lu udah tidurin gua. Terus gimana gue bisa percaya sama lu bakal bangun rumah tangga? Itu tanpa sadar ya, alam bawah sadar. Nah, jadi ya ini sih agak kompleks, tapi memang harus ada pembimbing rohani. Cuman ada kasih karunia Tuhan sih. Ada beberapa pasangan juga yang hari ini luar biasa bahagia ya, karena memang melewati konseling, ya lewatin proses pemulihan juga buat hatinya yang terluka dan segala macam. Itu pasti harus dilewatin lah. Cuman ya no choice ya, harus ada pembimbing rohani gitu. Makanya jadi, intinya konsekuensinya pasti selalu ada gitu ya. Betul. Tuhan ampuni pasti. Dan gereja juga kita mau ngomong apa, udah terjadi ya mau gimana, marah-marah kita yang dia terintimidasi keluar dari gereja itu lebih pusing lagi kan. Ya udah, oke, lu minta maaf, ya udah. Sekarang karena sempet kayak gitu juga, ada beberapa anak ya kayak gitu. Ya oke, berarti ya udah kalian pisah dulu deh, maksudnya putus dulu. Udah gitu ada yang leaders juga anyway. Akhirnya ya udah pisah dulu komselnya, kerja bareng pisah kerjaannya, terus ngekos bareng ya pisah kosannya. Iya, benar. Mau nggak mau, mau nggak mau. Akhirnya ya sebagai pembimbingnya juga kita harus selalu senantiasa tanya untuk yang ya contoh kita, misalnya aku lagi ngajarin anakku jalan, jatuh, ya pasti aku bakal perhatiin terus setiap kali dia jalan. Ya untuk anak yang jatuh di area seks ini, pasti aku akan selalu perhatiin ketika dia berinteraksi sama cewek atau cowok, dan pergi bareng, aku pasti tanya. Pastilah mau nggak mau itu konsekuensi. Harus lebih aware gitu ya. Aku pasti keponya setengah mati. Iya. Demi menjaga. Setuju. Wow, jadi intinya kesimpulannya adalah kita harus kalau emang itu sumbernya kita harus mulai lepasin, kita harus tinggalin supaya jangan sampai ya tadi kayak Pas Reza bilang ya masih ada obatnya ya kita datangin terus itu. Jadi kalau mau nggak mau ya buang lah gitu kan. Jadi selesaikanlah hubungan itu lebih baik gitu ya daripada ya struggle terus dalam berhubungan. Oke, Pastor, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, nah ini udah masuk ke yang menikah nih ya, yang sudah masuk dalam pernikahan. Gimana jika suaminya ini dalam hal mendidik anak? Ya kan kebetulan Pastor Reza juga udah punya anak nih ya. Suami ini nggak tegas dalam mendidik anak, dan saat anak salah tuh dibiarin gitu ya, biarin aja lah, dia belum ngerti, biasa kan gitu kan ke orang tua. Sedangkan mungkin nih ini perempuan nih, ini istrinya mungkin ngerasa kayak wah ini nggak bener nih. Nah tapi dia takut gara-gara ini bisa merusak hubungan di dalam
pernikahan. Nah, Ya, gimana caranya bisa communicate yang baik ya. supaya tidak terjadi masalah dalam pernikahan? Oke. Hopefully dia masih awal-awal pernikahan sih. Mungkin Hmm. nih anaknya masih kecil ya, masih kecil ya. Nah, kuncinya sih menurut aku di segala area ya. Kalau misalnya married itu kuncinya di sepakat. Oke. Jadi memang harus banyak ngobrol sama suami, sama pasangan kita tentang segala hal ya. Karena married itu kan banyak banget keputusan-keputusan yang harus dibuat bersamaan. Ada juga keputusan-keputusan yang harus dibuat suami sepihak sama istri sepihak juga. Ini nanti bisa conference, ini marriage conference, tapi harus ambil waktu untuk ikut kelas parenting bersama karena none of us knows the best. Apa sih parenting style yang the best itu apa sih? Nah, kita harus mau belajar sih, maksudnya let's say kalau misalnya aku sebagai istri gitu ya, aku bakal beli buku parenting. Kalau misalnya belum ada seminar parenting, aku bakal beli buku untuk parenting dan aku coba ngobrol sama suamiku. Tapi the way aku ngobrol sama dia juga bukan ngajarin ya, tapi say kita baca ini yuk bab 1, nanti kita bahas bareng. Kalau suaminya rohani juga, bener. Kalau enggak, ya gimana ya, tetap harus ngobrol. Mungkin bukan lewat buku parenting, tapi mungkin lewat nonton. Diskusi gitu ya, didiskusikan ya. Atau cari film-film parenting yang bagus. Karena banyak juga, ada pasangan yang memang suka nonton film. Aku termasuk salah satu, kita senang banget we time-nya itu nonton bareng. Nonton lah, movie night gitu kan, senang. Nah, itu banyak banget film-film yang tentang parenting bagus tuh, banyak banget. Nah, kuncinya sepakat. Maksudnya kita ngurus anak tuh gimana ya. Kalau terjadi memang sesekali ada slip lah. Misalnya aku juga suka gitu kan. Misalnya pas lagi kejadian, udahlah biarin dia belum ngerti. Itu kan mungkin gak direncanain, cuma refleks aja sih. Cuma refleks suami aja. Mungkin karena ngelihat istrinya kayak mengkerut banget alisnya gitu. Biasa kalau mama-mama kan lebih stres lah gitu. Kalau papa-papa Iya, lebih cuek, benar-benar. Iya, mungkin kalau suaminya cuma hanya refleks doang, ya kita coba ngertiin aja lah. Nanti malam mungkin sebelum tidur kita ajak ngobrol. Tapi kalau selalu seperti itu, maybe it's time untuk join kelas parenting sih, untuk cari seminar parenting yang ya, karena kan toh ini kan demi anak, pasti suami juga mau kok. Untuk ini demi kita bisa ngurus anak dengan lebih baik kok, supaya anak kita lebih baik quality-nya dari kita. Kita ini mungkin hasil parenting yang kurang oke, tapi jangan sampai anak kita dapat parenting style yang kurang oke juga. Nah, pertama itu ngobrol, diskusi, ikut kelas parenting. Yang kedua, mungkin kalau aku di rumah ya, aku sama suamiku tuh punya pembagian otoritas. Oh, gimana tuh? Jadi kan biasa kalau di iklan kan semua tanya mama gitu kan, atau semua keputusan tanya daddy gitu kan. Nah, kalau kita itu punya triknya. Mungkin aku nggak tahu, mungkin nggak semua pasangan kayak gini, tapi kalau aku sama suamiku it works banget buat kita. Kita bikin pembagian otoritas. Contoh, kalau urusan makan itu otoritas di aku. Makan apa hari ini? Jangan tanya daddy, tanya mami. Jadi daddy nggak memutuskan mau makan apa hari ini. Itu tanya mami. Mau holiday kemana? Tanya daddy. Mami yang bikin itinerary-nya, daddy yang tentuin destinasinya kemana. Contoh kayak hari ini anak-anak pakai gadget terus kan ya, berapa jam ini, nanti kan suka ada berantem. Kata mami soalnya boleh, kata daddy soalnya boleh. Nah itu kan bikin berantem ya, si anak tuh bisa berantem. Nah makanya urusan gadget, kalau di rumah aku gadget, jam nonton TV, jam main TikTok, hari apa aja mainnya, itu urusan suami aku. Jangan tanya mami, pokoknya mami lebih banyak ke yang praktikal hari-hari, daddy lebih banyak yang kayak ya gadget, terus udah gitu nanti holiday mau kemana pergi, ya. Kalau macam kemana, ya. Nanti kalau misalnya masalah menegur misalnya, kasus-kasus aja kita bedain. Misalnya Casey, anakku yang pertama kan udah umur 12 tahun. Nah, jadi kita juga bikin nih, kalau someday dia ada masalah di pornografi, aku yang bakal ngomong. Jadi kan bukan mami yang ngomong, karena man to man. Nanti kalau ada urusan soal sekolah, ya of course itu mami semua. Urusan sekolah, bayaran uang sekolah, mau ikut ekskul apa, papi nggak usah direcokin gitu. Papi mau ekskul apa ya, berenang atau ice skating ya, aduh udah nggak usah pusing. Tanya mami. Jadi dibagi jelas gitu ya. Ada pembagian otoritas. Jadi kita juga maksudnya sebagai istri aku juga merasa
oh iya ya, aku tuh bukan bawahannya suami aku, tapi aku tuh partner. Aku tuh selevel sama dia. Yang kepala tuh memang kita berdua kepala gitu. Dan anak kita, rumah tangga kita adalah bodinya lah, gitu, tubuhnya. Itu sih paling. Wow, keren banget Pastor nih ya. Jadi sama-sama kita bisa belajar ketika sudah bagi teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan ini yang sudah menikah, jangan merasa yang satu lebih inferior, satu superior gitu ya, tapi dua-duanya harus bekerja sama dalam level yang sama untuk membangun anak-anak dan juga membangun keluarga di dalam Tuhan. Oke, Pastor Ashley, thank you banget buat kesempatannya bisa join di Today's Message Podcast. Kita semua sangat diberkati dan pastinya nanti akan ada episode berikutnya bersama Pastor Ashley. Thank you for your time. God bless you. Dan buat Anda yang menyaksikan program ini, pastikan untuk terus bisa update setiap program kita pada Instagram @todaysmessage. God bless you.